Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Pejuang PPPK. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal manajerial bagian integritas part 2. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Anak buah Anda berhasil mengungkap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai lain di kantor Anda. Tetapi hal tersebut menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk. Pendapat Anda adalah A. Memarahinya karena membuat citra perusahaan buruk. B. Mendiamkan saja, nanti juga akan reda sendiri. C. Mengapresiasi tindakan beraninya, dia langsung mempromosikannya. Nah, gimana nih kalau kita lagi ada di posisi ini? Iya, betul. C. Mengapresiasi tindakan beraninya. C ini poinnya 4. Poin 3 di mana? D. Kita langsung mempromosikan karena dia berani mengungkap korupsi yang terjadi di kantor. Kemudian B. 2, terakhir A1. Memarahinya karena membuat citra perusahaan buruk. Nah, ini nih sinetron banget. Masa iya ada orang yang mengungkap korupsi malah dimarahin? Harusnya kita dukung, kita apresiasi tindakan beraninya. Ini sesuai dengan integritas level 3. Yaitu mampu untuk memberikan apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kita mampu mengapresiasi hal baik dan menegur jika ada yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Di kantor, Rahman menemukan beberapa pegawai yang sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Rahman mengetahui dari CCTV yang ia pantau. Rahman akan mewajarkan karena fasilitas kantor juga berhak mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. B. Saya selidiki siapa yang melakukan itu. C. Memanggil mereka semua dan menegurnya. D. Karena saya sibuk, nanti saja dipikirkan. Gimana nih? Apa yang dilakukan Rahman sebaiknya nih? Yang C. Betul. Memanggil mereka dan menegurnya. Ini ya, karena mereka kan salah ya, fasilitas kantor kok dipakai untuk kepentingan pribadi kan tidak sesuai aturan. Jadi C ini yang poinnya 4. Kemudian poin 3 di B, saya diselidiki dulu siapa pelakunya. Di situ baru ditegur. Di situ D, karena sibuk ya udah deh pikirin nanti aja. Si Rahman so sibuk nih. Terus ini yang paling banyak terjadi di lapangan sih. Wajar aja kalau dipakai, namanya juga fasilitas, karyawan juga boleh pakai gitu kan. Tapi ini nggak benar ya teman-teman, itu nggak sesuai sama integritas level 3. Yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Nih, kita mampu monitoring dan evaluasi. Kita monitor, siapa nih yang pakai fasilitas. Habis itu kita evaluasi. Benar gak tuh kalau dipakai untuk kepentingan pribadi? Kalau nggak benar, ya kita tegur. Seperti itu. Kita ke soal berikutnya ya. Akan diadakan sebuah acara di perusahaan esok hari, sehingga para karyawan diminta untuk lembur hari ini. Randy sudah berjanji untuk mengantar ibunya ke dokter sepulang dari kantor dan berniat untuk meminta izin kepada atasan terlebih dahulu. Yang seharusnya atasan Randy lakukan adalah A. Tidak mengizinkan karena semua harus lembur. B. Mengizinkan tetapi menambah jam lembur. C. Mengizinkan dan meminta setelah selesai mengantar untuk kembali lagi ke kantor. D. Memarahi Randy karena tidak bertanggung jawab. Yang mana nih? Mana nih kalau atasan Anda yang mana nih yang beliau lakukan? Yang D, dimarahin. Enggak, bercanda. Ini jawabannya C, diizinkan. Kasih izin dong, kan mau berbakti sama orang tua. Mengizinkan dan memintanya setelah selesai mengantar untuk kembali lagi ke kantor. Ini poin yang 4. Kemudian poin 3 di mana? Poin 3 di B, mengizinkan tapi biar adil jam lemburnya ditambah. Terus poin 2 di mana? A,
enggak, kita harus sesuai aturan, waktunya lembur gitu. Day ini meskipun banyak terjadi, tapi ini salah ya teman-teman. Memarahi Randy karena tidak bertanggung jawab. Dia bukannya tidak bertanggung jawab, dia ingin berbakti kepada orang tuanya karena ibunya sakit, terus pengen diantar ke dokter. Itu, ini sesuai dengan integritas level 3. Lagi-lagi ini level 3 teman-teman, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas dalam unit kerja yang dipimpin. Waktu ya lembur, tapi kalau ada kepentingan, ya kita berikan kebijakan sebijak-bijak mungkin lah agar tidak ada aturan yang dilanggar, tapi juga tidak ada hak asasi yang dilanggar juga, seperti itu. Next ya, kita ke soal berikutnya. Fendi memenangkan nominasi pegawai teladan di seluruh cabang di Indonesia. Lalu temannya ada yang mengatakan bahwa nominasi itu tidaklah berguna bagi karirnya. Sikap Fendi adalah, teman nyinyir nih, menjulit. A menanggapi dengan biasa saja, B membiarkannya saja, C memberikan pemahaman kepada temannya mengapa nominasi ini penting, D bersedih. Menurut kalian yang mana nih? Sedih. Jangan dong, jangan. Kita kasih pengertian kalau nominasi ini penting. Ini penting loh sebagai pengakuan kalau aku tuh beneran punya skill di bidang ini gitu. Ini poinnya 4. Poinnya 3 di biasa aja. Ya udah biasa aja. Orang iri mah gitu kan. Terus B2 terakhir D1 sedih dikata-katain sama teman sendiri. Aku kena bully. Jangan ya, mentalnya harus kuat. Yuk, semangat. Ini sesuai dengan integritas level 5 guys. Level tinggi nih. Menjadi role model. Nah, karena kita dapat nominasi nih, kita kan berprestasi, kita bisa jadi role model atau keteladanan bagi teman-teman yang lain dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. Look, ini tingkat nasional. Kenapa? Karena ini pegawai teladannya di seluruh cabang. Di seluruh cabang di Indonesia. Berarti kan penghargaannya tingkat nasional. Oke, teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Firda mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Firda memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk membaca buku yang dapat mendukung pekerjaannya di kantor. Tetapi ada teman rekan kerjanya yang bermalas-malasan sambil membicarakan gosip terkini. Kepala bagian unit Firda melihat perilaku rekan kerja tersebut, maka kepala bagiannya akan ngapain ya? A langsung melaporkan kepada pimpinan untuk memecatnya. B menghampiri dan mengingatkan bahwa masih jam kerja sehingga harus diisi dengan kegiatan produktif. C memberinya setumpuk pekerjaan agar tidak bergosip. D membiarkannya saja karena sedang senggang. Yang mana nih? Karena kepala unitnya teman sendiri jadi dibiarkan saja karena sedang senggang. Gak gitu ya. Gitu, sebagai ketua unit atau kepala bagian unit, kita harusnya bisa menghampiri dan mengingatkan bahwa masih jam kerja sehingga harus diisi dengan kegiatan yang produktif. Ya, bisa apa kayak review kerjaan atau kita melakukan perencanaan untuk tugas-tugas besok atau apa yang lain yang produktif gitu. Atau kayak Firda nih, dia upgrade skill dengan membaca. Kemudian poin 3 C, poin 2A, terakhir membiarkan saja ini 1, nggak boleh ya, itu tidak sesuai dengan integritas level 3. Level 3, melakukan monitoring. Nah nih, tugas kepala bagian kan dia monitor dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Kalau ada yang males-malesan, gosipin temen, nah kita tegur supaya diganti kegiatannya dengan yang lebih positif dan lebih bermanfaat, lebih produktif lagi, seperti itu. Okay, that's all. Terima kasih buat teman-teman. Gimana nih videonya, suka nggak? Kalau suka klik like ya. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar besok
di video berikutnya pengen ngebahas apa. Oke, tulis request kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga. Terus share video ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Salam learn to teach. Bye-bye.